Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Qisasul Anbiya, kisah para nabi dan rasul, dan kita masih membahas tentang sekitar kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Berkaitan dengan kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah tersebut sangat banyak terdapat di dalam surah-surah Al-Qur'an, surah-surah di dalam Al-Qur'an. Di dalam beberapa tempat Allah menceritakannya secara panjang lebar, sementara pada tempat yang lain Allah menceritakannya secara singkat. Dan masalah ini telah kami uraikan secara panjang dalam kitab Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir, beliau menyebutkan kisah Nabi Musa itu sangat panjang juga dalam tafsirnya Ibnu Katsir. 4 jilid ya. Tafsir Ibnu Katsir itu 4 jilid banyaknya. Namun di dalam kitab ini insyaallah kami akan menjelaskan sejarah kehidupannya dari awal sampai akhir, berdasarkan menurut Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, serta beberapa athar yang dinukil dari Israiliyat yang disebutkan oleh beberapa ulama salaf dan juga ulama-ulama yang lainnya. Kisah Nabi Musa ini panjang ya, panjang dan banyak di dalam Al-Quran, sehingga Imam Ibnu Katsir nanti menceritakan kisah Nabi Musa ini diambil dari Al-Quran dan hadis, serta juga athar, yakni dari kisah Israiliyat yang diriwayatkan oleh para sahabat. Kisah Israiliyat, Israiliyat itu bahasa kitanya dongengan Israiliyat, cerita-cerita dari Bani Israel. Ada yang betul cerita itu, ada juga yang tidak betul. Makanya disebutkan dalam riwayat hadis, idza ja'akumul Israiliyat fala tukadzibu wa la tusaddiqu. Apabila datang kepada kalian cerita-cerita, dongengan dari kalangan Israel, maka jangan juga dibenarkan 100%, jangan juga didustakan 100%. Anggaplah sebagai cerita saja, jangan terlalu dibenarkan, jangan juga terlalu didustakan, sedang-sedang saja. Tapi kalau sampai cerita itu merendahkan martabat Nabi dan Rasul, maka sebaiknya ini tidak usah dibicarakan ya. Kalau seandainya sampai merendahkan derajat para nabi dan rasul, itu gak usah diceritakan, gak usah dibuat. Nah, ada yang menceritakan para nabi dan rasul itu sampai ibarat kata rasanya gak mungkin nabi melakukan itu, rasanya gak mungkin. Umpama Nabi Ayub kena penyakit sampai dagingnya rontok-rontok, tulangnya kelihatan, ada ulat. Kemudian kalau mau sholat, ulatnya dicopotin, ditaruh di piring, nanti selesai sholat dimasukkan lagi ke dalam badannya. Ini rasa-rasanya kata ulama berlebihan seperti itu. Rasanya nggak ada seperti itu. Jadi kalau cerita-cerita yang terlalu merendahkan martabat para nabi dan rasul, itu sebaiknya tidak usah tidak usah diceritakan secara gamblang. Tapi memang ada cerita-cerita seperti itu, ada.
tersebar. Cuman ya tadi kira-kira ada nggak riwayat yang seperti itu yang sahih atau tidak. Nah oleh karena itu Al-Imam Ibnu Katsir nanti menyebutkan kisah Nabi Musa ini dari Al-Quran, dari hadis, kemudian dari kisah Israiliyat yang berasal dari athar para sahabat. Yang ini menceritakan tentang yang sahih-sahih saja. Adapun yang berlebihan maka Imam Ibnu Katsir tidak mau menyebutkannya. Sebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 1 sampai ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqqi liqaumin yu'minun. Inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifah وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. Tasim mim. Allah yang maha tahu tentang apa maksud daripada ayat Tasim mim itu. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami membacakan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, sebagian kisah daripada Nabi Musa dan juga Fir'aun dengan benar untuk orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan, dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Dan akan kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, dan akan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu. Di sini tadi dikatakan ada ayat yang Fir'aun membunuh anak-anak mereka, yudabbihu abna'ahum, menyembelih anak-anak mereka. Itu nanti terkait dengan kisah mimpinya Fir'aun ya. Sebelum Nabi Musa lahir, itu Fir'aun bermimpi. Nanti kita sebutkan semuanya di sini insyaallah. Banyaklah dari kalangan Bani Israel yang apabila di kalangan mereka perempuan mereka melahirkan seorang anak bayi laki-laki, maka dibunuh.
maka dibunuh. Sedangkan perempuan dibiarkan hidup. Sehingga jumlah kaum wanita itu lebih banyak dari jumlah kaum pria pada saat itu. Sehingga syariat Nabi Musa, syariat orang-orang Israel pada waktu itu, seseorang boleh menikah sebanyak apapun juga, tidak ada larangan. Tidak ada larangan waktu itu. Kenapa ya? Karena efek dari pembantaian Fir'aun kepada anak laki-laki. Belum juga sebelumnya juga Namrud, Raja Babilonia, membunuh anak laki-laki yang lahir di muka bumi. Itu kurang lebih saja kisahnya Namrud dengan Fir'aun sebelum kelahiran Nabi Ibrahim dan sebelum kelahiran Nabi Musa. Sedangkan orang zaman dulu umurnya panjang-panjang, sehingga kaum wanita lebih banyak daripada kaum pria. Nah, untuk mengimbangi itu dan untuk supaya kehidupan manusia berlangsung terus, pada saat itu syariat di zaman Bani Israel, seorang laki-laki boleh menikah dengan seberapapun mau dia, seberapapun maunya. Bahkan dalam syariat Nabi Musa boleh menikah boleh berpoligami dengan dua perempuan yang bersaudara. Kakek adik boleh dinikahi secara bersamaan. Seperti nanti Nabi Musa juga akan menikah dengan dua orang istri yang semuanya itu adalah bersaudara. Bahkan kalau kita melihat cerita kisah dari Nabi Sulaiman, Nabi Daud, kita pernah berapa kali menceritakan di sini. Itu Nabi Daud punya istri 100 orang. Nabi Daud 100 orang. Dan sedangkan Nabi Sulaiman, anaknya Nabi Daud, itu mempunyai istri sebanyak 1000 orang perempuan, 1000 orang istri. 700 itu selir, 300 istri yang asli. Kenapa demikian? Ya karena kehidupan wanita pada saat itu banyak sekali. Kata ulama itu bisa jadi karena efek pembantaian dari Fir'aun dan Namrud, pembantaian anak-anak laki-laki yang lahir di muka bumi, sehingga yang tertinggal perempuan saja. Kemudian ada Haman ya, di sini ada Haman, wa nuriya Fir'aun wa Haman. Kami perlihatkan Fir'aun dan Haman. Ada 3 tokoh jahat di kalangan Bani Israel. Yang pertama Fir'aun, itu menggambarkan raja yang jahat, raja yang zalim. Kemudian Haman, ini adalah kita bisa katakan orang yang pandai, orang yang pintar. Karena Haman inilah yang nanti ditugaskan oleh Fir'aun untuk membuat istana. Fir'aun minta dibikinkan istana pencakar langit supaya Fir'aun kepingin bisa berbicara dengan Tuhannya Nabi Musa. Dan tidak menutup kemungkinan piramid-piramid yang ada di Mesir itu bisa saja adalah buatan daripada si Haman tadi, arsiteknya Haman. Haman adalah gambaran daripada orang yang pintar, tapi pintarnya kebelenger. Pintarnya kebelenger. Dan yang ketiga tokoh yang jahat adalah Qarun. Qarun ini gambaran dari orang yang yang kaya tapi pelit. Nah, Firaun raja yang zalim, Haman orang yang pintar tapi kebelenger, dan Qarun adalah orang yang kaya tapi pelit. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kisah tentang Musa dan Firaun secara garis besar dengan benar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ia memaparkan secara panjang lebar seakan pendengarnya benar-benar menyaksikan peristiwa itu secara nyata.
Perlu diketahui ya para jamaah, Fir'aun itu bukanlah nama orang. Fir'aun itu bukan nama orang, tapi Fir'aun itu adalah nama gelar bagi Raja Mesir. Jadi siapa saja yang jadi Raja Mesir itu disebut namanya Fir'aun. Ya kalau kita di dunia sekarang ya presiden ya. Atau kalau di mana namanya di Jogja namanya Hamengkubuwono. Hamengkubuwono, raja yang kesekian, Hamengkubuwono namanya. Nah, Firaun itu bukan nama tapi untuk gelar untuk seseorang yang jadi raja. Dan Firaun raja Mesir yang hidup di zaman Nabi Yusuf itu berbeda dengan raja Mesir yang hidup di zaman Nabi Musa. Beda orangnya. Nah, itu bahasa kitanya, bahasa Al-Qur'annya Firaun, tapi kalau bahasa orang zaman sekarang bukan bahasa Al-Quran disebut namanya Namres. Namres 1, Namres 2 dan sebagainya. Ada orang yang memprediksi Firaun di zaman Nabi Musa itu adalah Namres yang kedua. Namres yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an kita sebutkan tadi, Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi ini dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Maksudnya Fir'aun bertindak sewenang-wenang, durhaka. Yang dimaksud sewenang-wenang itu adalah durhaka dan tiran serta memilih kehidupan dunia semata. Itu yang disebut Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang karena dia memilih kehidupan di dunia daripada kehidupan akhirat. Sampai-sampai dia mengaku dirinya sebagai Tuhan dan menyuruh seluruh penduduk Mesir pada saat itu untuk mengakui dia sebagai Tuhan. Tapi di sekitar Mesir saja ya, sekitar Mesir artinya di negara Mesir saja. Selain dari Mesir itu tidak masuk kekuasaan Fir'aun. Dia berpaling dan tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi. Dia jadikan komunitas penduduk negeri yang dikuasainya berpecah belah. Rakyatnya dikotak-kotak, berkelas-kelas dan ditindaknya secara berwenang-wenang. Jadi ada di apa namanya? Di komplek-komplek kalau orang-orang Israel itu dijadikan budak-budak hamba sahaya. Orang-orang Israel dijadikan budak hamba sahaya. Sampai nanti Nabi Musa mengeluarkan Bani Israel dari negara Mesir menuju ke Baitul Maqdis, Ardul Muqaddasah. Nah itu. Kemudian juga Firaun ini menjadikan apa namanya kelompok-kelompok di dalam masyarakatnya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang jadi di kelompok-kelompokannya. Nah itu yang dimaksud tadi adalah memecah belah. Mereka adalah kaum Bani Israel dari garis keturunan Nabi Yakub dan Ishak bin Ibrahim Khalilullah. Dan Firaun ini paling menindas kepada orang Israel. Pokoknya keturunan Nabi Yakub alias Bani Israel itu semuanya ditindas. Berapa puluh ribu kaum Bani Israel waktu itu di zaman itu. Ada yang mengatakan kurang lebih 70 ribuan atau lebih daripada itu. Bani Israel semuanya dijadikan budak. Budak untuk apa? Untuk membangun piramid, membangun istananya Firaun. Namanya budak itu cuma hanya dikasih makan. Selesai makan kerja. Kalau syukur-syukur kalau dikasih tempat tidur yang layak.
Terkadang nggak dikasih tempat tidur yang layak, namanya juga perbudakan. Nah itulah yang dikatakan tadi, Fir'aun itu berbuat zalim, sewenang-wenang, memecah belah umatnya waktu itu. Karena ya tadi Bani Israel diisolir di suatu tempat, mereka hanya bekerja dan bekerja. Mereka adalah Bani Israel dari kalangan Bani Yakub bin Ishak bin Ibrahim Khalilullah. Dia jadikan komunitas penduduk negeri yang dikuasainya terpecah belah. Rakyatnya berkotak-kotak. Mereka pada masa itu merupakan komunitas warga bangsa yang terbaik. Bani Israel pada waktu itu bangsa yang terbaik. Namun kemudian mereka dipimpin oleh seorang raja yang zalim, durhaka dan sewenang-wenang lagi kafir. Itu yang kita kenal tadi, Fir'aun. Dia perintahkan rakyatnya untuk patuh dan menyembah padanya. Sebuah sikap dan pilihan hidup seorang raja yang terburuk pada saat itu. Bahkan lebih dari itu, dia perintahkan membunuh setiap anak laki-laki yang dilahirkan. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 4, yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Fir'aun menyembelih anak-anak laki-laki di antara mereka. Antara siapa? Antara Bani Israel. Dan membiarkan perempuan-perempuan Bani Israel. Sesungguhnya dia adalah orang-orang yang termasuk membuat kerusakan. Ada yang mengatakan, dan ini yang paling benar ya, yang dibunuh anak laki-laki itu hanya kalangan dari Bani Israel. Sedangkan dari kalangan orang Mesir yang waktu itu disebut namanya bangsa Kipti. Bangsa Kipti ini bangsa Mesir. Itu tidak dibunuh oleh Fir'aun anak-anak mereka, cuman kalangan Bani Israel saja yang dibunuhnya. Karena Fir'aun bermimpi dia punya jenggot dipegang, mahkotanya dijatuhkan sama anak kecil. Datang dukunnya mengatakan, memprediksi itu adalah gambaran bahwa ada seorang anak yang ingin merebut kekuasaanmu, mengkudeta Fir'aun. Dan mereka dan dukun tadi mengatakan itu kalangan dari Bani Israel. Tindakan keji yang dia ambil itu termotivasi oleh karena mereka yang mempelajari kitab warisan Nabi Ibrahim, di mana di sana dinyatakan bahwa orang lahir seorang anak dari keturunan Ibrahim yang bakal menghancurkan kekuasaan Mesir yang kafir yang ada di tangannya. Yang kita katakan tadi, Fir'aun mimpi dia punya mahkota diambil, jenggotnya dipegang. Bangun Fir'aun cerita kepada tukang sihirnya, penasehat raja. Di situ penasehat raja menerangkan bahwa nanti ada anak-anak lahir laki-laki dan besar akan merebut kekuasaan Fir'aun. Akhirnya Fir'aun ingin memotong jalan supaya tidak terjadi itu. Bertahun-tahun itu ya pembantaian anak-anak bayi itu. Bertahun-tahun. Nah sama dengan Namrud. Kalau Namrud begitu juga, anak laki-laki dibunuh karena dia juga bermimpi mirip-mirip seperti Fir'aun bahwa ada seorang anak laki-laki yang akan merebut kekuasaannya. Maka di zaman Nabi Ibrahim anak laki-laki juga dibunuh. Nah beda dari kalangan kafir Quraisy. Kafir Quraisy waktu Nabi, zaman Nabi sebelum Islam, sebelum itu orang-orang Quraisy kalau punya anak perempuan dibunuh, tapi kalau punya anak laki-laki dibiarkan. Ini kebalikan daripada Fir'aun dan Namrud. Kalau Namrud yang laki-laki dibunuh, perempuan dibiarkan, tapi kalangan Bani Israel, kalangan orang Quraisy, perempuan yang dibunuh, laki-laki yang dibiarkan. Bahkan dibunuh anak perempuan itu secara hidup-hidup ya, dibunuh secara hidup-hidup.
Sehingga Sayyidina Umar itu terkadang menangis sendiri, terkadang tertawa sendiri. Jadi sahabat ngelihat, ya Umar, kenapa engkau menangis? Tiba-tiba nangis sendiri, tiba-tiba tertawa sendiri. Ada apa ini? Gila kah sudah? Kata Sayyidina Umar, aku tidak gila, cuman aku teringat nostalgia waktu dulu sebelum masuk Islam. Kalau ada anak perempuan dibunuh oleh Sayyidina Umar, anak itu meminta ampun, abah, tapi tidak ada rasa kasihan, dibunuh. Aku bersedih melihat itu, mendengar cerita itu, mengingat kisah dulu, menangis aku. Kenapa sebodohnya itu aku bisa membunuh anak perempuanku sendiri? Lalu ketika aku tertawa, kata Sayyidina Umar, karena aku teringat kebodohanku waktu itu. Tuhan berhala aku bikin dari makanan, dari roti, dari ote-ote, pisang goreng, donat, ibarat katanya, dibikin jadi Tuhan, jadi berhala, disembah-sembah sama Sayyidina Umar. Sembah, kecapean disembah, lapar, lalu akhirnya Tuhannya dimakan. Tuhan, minta maaf ya, tak makan. Tangannya dicopot karena terbuat dari makanan. Ya, kakinya dicopot sampai akhirnya mata, telinga habis dimakan akhirnya. Kata Sayyidina Umar, kok bodohnya aku tuh loh, nggak berpikir Tuhan dia yang kubikin, lalu ku sembah-sembah, ketika aku lapar ku makan Tuhanku itu. Kalau di mana otakku itu? Nah itu kalangan dari Quraisy, mereka membunuh perempuan, bukan membunuh laki-laki. Cuman ada ya yang menyangkal cerita tentang kisah Sayyidina Umar tadi, yang beliau terkadang tertawa sendiri, terkadang menangis sendiri, teringat membunuh anak dan menyembah Tuhan yang dari makanan tadi. Ada yang mengatakan itu sebenarnya tidak ada cerita itu. Tidak ada cerita itu. Tidak disebutkan di dalam sejarah. Dan itu hanya dibuat-buat oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah, di kalangan orang-orang Syiah membuat cerita itu. Kenapa? Karena mereka membenci kepada Sayyidina Umar. Membenci kepada Sayyidina Umar. Sehingga dibikin cerita itu untuk menggiring kita punya otak. Begitulah bejatnya Sayyidina Umar waktu itu. Anak dibunuh, tertawa sendiri. Nah, ada ulama-ulama yang memprotes cerita. Kayaknya nggak ada cerita itu dalam kitab-kitab manapun, nggak ada. Itu cuma dibuat-buat oleh kalangan orang Syiah. Karena orang Syiah itu sangat benci dengan Sayyidina Umar. Karena di zaman Sayyidina Umar, kekuatan Islam, pasukan kaum muslimin bisa merebut Persia. Zaman dulu negara yang paling besar Persia dengan Romawi. Ya, Persia dengan Romawi. Direbut Persia itu oleh Sayyidina Umar di zaman beliau. Persia zaman dulu namanya Persia. Sekarang ini adalah Iran, karena pusat Persia zaman dulu ya dekat negara Iran situ. Nah sekarang namanya Iran, kalau dulu namanya Persia. Negara yang superpower, punya kekuatan besar. Ya kalau zaman sekarang ibarat kata antara Amerika dengan Rusia lah, besar itu. Nah akhirnya mereka dendam orang Persia ini. Kerajaan mereka diruntuhkan, lalu dijadikan negara Islam di Persia itu, Iran. Di antara mereka ada yang dendam kepada Sayyidina Umar, lalu memframing, membuat kisah cerita yang belum tentu kebenarannya. Supaya apa? Tujuannya untuk menghina daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Artinya sejarah tadi. Kita lanjutkan. Tindakan keji yang dia ambil itu termotivasi oleh karena mereka mempelajari kitab warisan Ibrahim. Kita sebutkan tadi, karena Nabi Ibrahim juga zaman itu setiap anak yang lahir diboleh oleh Namrud. Al-Imam Saddi menceritakan dari Abu Saleh dan Abu Malik dan Ibnu Abbas dari Murrah
dan Ibnu Mas'ud dari beberapa orang sahabat bahwa suatu ketika Fir'aun bermimpi seakan-akan melihat api bergejolak mendekati padanya dari Baitul Maqdis. Lalu api itu membakar istana dan lambang-lambang kerajaan. Jadi api itu keluar dari Baitul Maqdis, jangan lihat. Membakar istana, api tadi, dan membakar simbol-simbol lambang kerajaan Mesir. Mesir dan semua komunitas Al-Qibti, bangsa Al-Qibti. Namun tidak membahayakan Bani Israel. Jadi api itu hanya membakar orang-orang bangsa Qibti, bangsa orang Mesir, yakni bangsanya Fir'aun. Tapi api itu tidak membakar tidak membakar Bani Israel. Ketika ia terbangun dari mimpinya, ia sangat terkejut dan mimpi yang dialaminya dengan mimpi yang dialaminya. Maka ia segera mengumpulkan para dukun-dukun dan paranormal, ahli iktibar mimpi. Firaun kumpulkan untuk apa? Tujuannya adalah untuk mentakbirkan mimpinya dan meminta petunjuk apa yang sebenarnya yang bakal terjadi kepada mereka itu. Lalu mereka berkata, dari tukang ahli nujumnya ini, akan lahir seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang menjadi sebab kehancuran Mesir yang berada di bawah kekuasaan Fir'aun waktu itu. Ya. Nah, karena ada perintah, karena ahli nujumnya sudah memberitahukan ada seorang anak lahir nanti akan merebut kekuasaan Fir'aun, menghancurkan bangsa Qibti tapi tidak bangsa Bani Israel. Dari situlah Fir'aun marah dan akhirnya memerintahkan untuk membunuh semua anak yang baru lahir. Dalam surah Al-Qasas ayat 5, wa nuridu an namunna 'alal ladzina asrifu fil ardh wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Dan kami hendak memberikan karunia kepada mereka orang-orang yang tertindas dari kota Mesir, yang di Bani Israel yang ditindas oleh Fir'aun di Mesir itu dan hendaklah menjadi mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Jadi pada saat itu nanti, ya, dengan ringkas kata, Fir'aun, Nabi Musa ini kan menjadi angkatnya anak Fir'aun, ya, sampai akhirnya nanti cerita panjang, kembali Nabi Musa dari perantauannya membawa tongkat dan tangan yang bisa bercahaya. Dan akhirnya nanti Nabi Musa pun akhirnya menjadi pemimpin kaum Bani Israel yang tertindas dari negara Mesir itu. Ya, jadi Nabi Musa itu malam-malam mencari orang-orang Israel, mencari tahu. Sebenarnya orang Israel nggak tahu ini Nabi Musa, sampai akhirnya mereka merasa curiga, jangan-jangan ini seorang nabi. Siapa engkau? Musa. Oh, Musa bin Mata. Akhirnya mereka pun mengangkat Nabi Musa sebagai pemimpin mereka. Disitulah girahnya Nabi Musa bertambah semangat untuk mengeluarkan Bani Israel dari kota Mesir menuju Ardul Muqaddasah, bumi yang dijanjikan, yaitu Baitul Maqdis. Baik, bagaimana selanjutnya? Nah, ya, nanti Nabi Musa itu ditaruh di tempat pembangkangan roti. Kalau bahasa kitanya zaman sekarang open lah. Tapi aneh, nggak terbakar itu Nabi Musa itu. Ya. Sampai akhirnya dilarutkan Nabi Musa ke sungai ini. Bagaimana ceritanya? Insya Allah nanti kita akan sambung di kesempatan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.